Kisah hidup Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi perawi hadis terpercaya. Pada suatu pagi yang tenang di tahun 612 Masehi, di tengah hiruk-pikuk kota Madinah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Anas bin Malik. Ia dilahirkan di tengah keluarga yang syarat dengan nilai-nilai keislaman dan keteguhan iman. Ayahnya, Malik bin An-Nadar, adalah seorang yang terpandang dalam masyarakat, namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Malik bin An-Nadar wafat saat Anas masih dalam usia yang sangat belia, meninggalkan tanggung jawab besar kepada sang ibu, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, seorang wanita yang penuh dengan keteguhan iman, merupakan salah satu muslimah pertama yang memeluk Islam. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, ia menjalani hidup dalam naungan cahaya Islam, meskipun tantangan demi tantangan menghadang. Ketika suaminya meninggal, Ummu Sulaim tidak hanya menjadi ibu, tetapi juga menjadi pendidik dan penjaga iman bagi putranya, Anas. Sejak kecil, Anas dididik dengan penuh cinta dan keteladanan. Ummu Sulaim memastikan bahwa pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam kehidupan Anas. Ia menanamkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan keberanian dalam diri Anas, dengan harapan kelak anaknya akan tumbuh menjadi seorang yang beriman dan berakhlak mulia. Keimanan Ummu Sulaim yang kokoh menjadi panutan bagi Anas, membentuk kepribadiannya yang taat dan tangguh. Dalam sejarah Islam, hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan peristiwa besar yang menandai awal mula berkembangnya Islam di kota tersebut. Di tengah gemuruh sambutan penduduk Madinah terhadap kedatangan Rasulullah, terdapat satu momen istimewa yang melibatkan seorang anak kecil bernama Anas bin Malik. Saat Rasulullah tiba di Madinah, Ummu Sulaim, seorang wanita beriman yang penuh keberanian, melihat kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi putranya. Anas, yang saat itu berusia sekitar 10 tahun, dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasulullah. Dengan hati yang tulus dan penuh harap, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang kupersembahkan untukmu selain putraku ini, maka terimalah dia untuk melayanimu." Anas, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman, memandang Rasulullah. Ia merasakan kehangatan dan kelembutan dari sosok Nabi yang mulia. Tanpa ragu, Rasulullah menerima Anas dengan penuh kasih sayang, sebuah sambutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rasulullah memandang Anas dengan senyuman lembut dan memberikan restunya, seolah memahami potensi besar yang ada dalam diri anak muda ini. Mulai hari itu, Anas bin Malik resmi menjadi pelayan setia Rasulullah. Anas tidak hanya melayani kebutuhan sehari-hari Nabi, tetapi juga belajar langsung dari teladan hidup beliau. Anas menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam dan menyerap ajaran-ajaran mulia yang disampaikan Rasulullah. Selama 1 dekade penuh, Anas bin Malik menjalani kehidupan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah. Mengabdikan diri sebagai pelayan Rasulullah bukan sekadar tugas sehari-hari, tetapi merupakan pengalaman yang membentuk kepribadian dan pengetahuannya secara mendalam. Dalam setiap tindakan dan perkataan Rasulullah, Anas menemukan teladan sempurna yang membimbing hidupnya. Setiap hari, Anas melihat kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan terpancar dari Rasulullah. Ia tidak hanya membantu dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi juga mengamati dengan seksama bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang di sekitarnya, dari sahabat hingga orang asing yang datang mencari nasihat. Anas mencatat bagaimana Rasulullah selalu memberikan perhatian penuh kepada siapa saja yang berinteraksi dengannya, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Pengamatan ini memberi Anas pelajaran berharga tentang keadilan, kasih sayang, dan empati. Rasulullah tidak pernah berkata kasar atau menghina, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Anas bin Malik sendiri bersaksi, "Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun dan tidak pernah sekalipun beliau berkata kasar kepadaku." Pernyataan ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kasih sayang yang dimiliki Rasulullah, serta bagaimana beliau senantiasa menjaga akhlak yang mulia. Sebagai pelayan Rasulullah, Anas seringkali turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Ia hadir dalam majelis-majelis ilmu, mendengarkan khutbah, dan menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dengan kecerdasannya dan ingatan yang kuat,
Anas merekam semua ajaran dan peristiwa tersebut dalam benaknya, menjadikannya sumber hadits yang sangat berharga bagi umat Islam. Pembelajaran yang diperoleh Anas bin Malik tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Ia belajar tentang kepemimpinan, strategi, dan cara berkomunikasi yang efektif. Rasulullah seringkali memberikan nasihat dan bimbingan langsung kepada Anas, yang sangat memengaruhi perkembangan mental dan spiritualnya. Dalam setiap kesempatan, Anas berusaha menyerap setiap kata dan tindakan Rasulullah, menjadikannya sebagai pedoman hidup yang abadi. Selain itu, kehadiran Anas di sisi Rasulullah memberinya kesempatan untuk menyaksikan mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Allah secara langsung. Semua ini semakin memperkuat keimanannya dan mengukuhkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Anas bin Malik menjadi salah satu perawi hadits yang paling terpercaya, menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah kepada generasi berikutnya. Setelah wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik tidak pernah mengendurkan semangatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Di tengah rasa kehilangan yang mendalam, Anas menyadari betapa pentingnya mempertahankan dan memperluas pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dengan tekad yang kuat, ia berperan aktif dalam berbagai ekspedisi dan pertempuran yang bertujuan untuk melindungi dan menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang dikenal karena keberaniannya. Ketika panggilan jihad tiba, Anas tidak pernah ragu untuk mengangkat pedangnya dan maju ke medan perang. Keberanian yang ia tunjukkan dalam pertempuran bukan hanya untuk mempertahankan tanah air, tetapi juga untuk mempertahankan keyakinan dan ajaran yang diembannya. Anas percaya bahwa memperjuangkan Islam adalah bagian dari pengabdiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain keberanian, Anas juga memiliki kemampuan strategi yang cemerlang. Dalam berbagai pertempuran, ia seringkali memberikan saran dan taktik yang efektif kepada komandan pasukan. Ketajaman pikirannya dalam merencanakan dan melaksanakan strategi perang membuatnya dihormati oleh para sahabat lainnya. Ia tidak hanya menjadi prajurit yang berani di garis depan, tetapi juga menjadi otak di balik banyak kemenangan yang diraih oleh pasukan Muslim. Peran Anas dalam penyebaran Islam tidak terbatas pada medan perang. Ia juga aktif dalam dakwah dan pendidikan, mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah kepada generasi berikutnya. Anas memahami bahwa keberlanjutan Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang benar. Oleh karena itu, di sela-sela pertempuran, Anas selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Keberanian dan dedikasi Anas bin Malik dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam menjadi teladan bagi banyak sahabat lainnya. Namanya dikenal luas di kalangan umat Islam sebagai seorang yang tidak hanya setia kepada Rasulullah selama hidupnya, tetapi juga terus berjuang untuk agama ini setelah wafatnya Nabi. Kisah-kisah tentang keberanian dan kebijaksanaan Anas di medan perang seringkali diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya. Anas bin Malik juga dikenal sebagai penutur hadits yang terpercaya, menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah yang ia pelajari langsung dari Nabi. Dengan ingatannya yang kuat dan pengetahuannya yang mendalam, Anas mampu memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan ilmu hadits, memastikan bahwa pesan-pesan Rasulullah tetap hidup dalam hati umat Islam. Anas bin Malik tidak hanya dikenal sebagai sahabat setia Rasulullah dan perawi hadits terkemuka, tetapi juga sebagai kepala keluarga yang penuh kasih sayang dan bijaksana. Kehidupan keluarga Anas bin Malik adalah cerminan dari nilai-nilai Islam yang ia pelajari dan amalkan sepanjang hidupnya. Ia memiliki lebih dari 100 anak dan cucu, yang mayoritas di antaranya mengikuti jejaknya dalam menyebarkan ilmu dan ajaran Islam. Sebagai seorang ayah, Anas bin Malik selalu mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta dan perhatian. Ia memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan agama yang memadai, menanamkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan ketaatan kepada Allah sejak dini. Anas sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama, menceritakan kisah-kisah dari Rasulullah, dan mengajarkan mereka hadits-hadits yang ia riwayatkan. Dengan demikian, anak-anak Anas tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan keteladanan dan pengetahuan agama. Keberhasilan Anas dalam mendidik anak-anaknya tidak terlepas dari peran dan pengaruhnya sebagai seorang kakek.
Anas bin Malik dikenal sangat menyayangi cucu-cucunya, selalu meluangkan waktu untuk bermain dan bercengkerama dengan mereka. Ia seringkali membimbing cucu-cucunya dengan nasihat bijak, mendorong mereka untuk selalu taat kepada Allah dan meneladani akhlak Rasulullah. Kehangatan dan perhatian yang diberikan Anas membuat keluarganya merasa dihargai dan dicintai, menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat dan harmonis. Pengaruh Anas bin Malik dalam keluarganya sangat besar. Ia menjadi panutan dan teladan bagi anak-anak dan cucu-cucunya, yang banyak di antara mereka mengikuti jejaknya dalam menyebarkan ilmu dan ajaran Islam. Beberapa di antaranya bahkan menjadi ulama dan perawi hadits yang terkenal, meneruskan warisan pengetahuan yang telah diajarkan oleh Anas. Dalam setiap generasi, semangat dan dedikasi Anas terhadap agama selalu hidup dan diteruskan oleh keturunannya. Selain di lingkungan keluarganya, pengaruh Anas bin Malik juga dirasakan oleh masyarakat luas. Ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Anas seringkali membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada fakir miskin, dan mendukung berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Kedermawanannya menjadi contoh bagi banyak orang, menginspirasi mereka untuk selalu berbagi dan membantu sesama. Anas bin Malik juga aktif dalam mengajarkan ilmu di luar keluarganya. Ia sering mengadakan majelis ilmu, mengajarkan hadits-hadits yang ia riwayatkan dari Rasulullah, dan membimbing murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Banyak ulama dan cendekiawan yang belajar dari Anas, mengakui keilmuannya yang luas dan kebijaksanaannya yang dalam. Warisan ilmu Anas bin Malik terus hidup dan berkembang, menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu dan berakhirnya masa kenabian, Anas bin Malik tetap teguh dan setia dalam pengabdiannya kepada Islam. Masa kekhalifahan adalah periode yang penuh dengan tantangan dan perubahan besar dalam sejarah Islam. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Anas bin Malik memainkan peran penting dalam mendukung pemerintahan Islam dan memastikan kelangsungan ajaran yang telah ditanamkan oleh Rasulullah. Anas bin Malik dikenal sebagai seorang yang adil dan bijaksana. Keadilannya tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya, sementara kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak kalangan, termasuk para khalifah. Anas seringkali dimintai nasihat oleh para khalifah karena pengetahuannya yang mendalam tentang ajaran Islam dan pengalamannya yang luas. Nasihat-nasihat yang ia berikan selalu berdasarkan hadits dan ajaran Rasulullah, memberikan panduan yang berharga dalam memimpin umat. Selama kekhalifahan Abu Bakar, Anas bin Malik memberikan dukungan penuh terhadap upaya khalifah pertama dalam mengonsolidasikan pemerintahan Islam dan mempertahankan persatuan umat. Keberanian dan dedikasi Anas dalam masa-masa sulit tersebut turut membantu memperkuat posisi Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Anas bin Malik terus menunjukkan perannya yang signifikan. Khalifah Umar sangat menghargai pendapat dan nasihat Anas, yang seringkali memberikan wawasan dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi umat. Dalam masa pemerintahan yang penuh dengan ekspansi wilayah dan penataan administrasi, Anas memberikan dukungan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, Anas bin Malik tetap konsisten dalam komitmennya terhadap Islam. Meskipun situasi politik pada masa ini cukup rumit, Anas tetap berusaha untuk menjaga persatuan dan stabilitas umat. Ia selalu menyerukan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta pentingnya menjaga kedamaian dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik menghadapi tantangan yang lebih besar. Konflik internal yang terjadi pada masa ini memerlukan kebijaksanaan dan pendekatan yang hati-hati. Anas terus berusaha untuk memberikan nasihat yang bijak kepada Khalifah Ali dan mendukung upayanya dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Anas menyadari betapa pentingnya menjaga keharmonisan di tengah-tengah umat yang sedang dilanda perpecahan. Selain perannya dalam memberikan nasihat kepada para khalifah, Anas bin Malik juga aktif dalam berbagai majelis ilmu. Ia seringkali mengadakan pengajian dan ceramah, menyebarkan hadits-hadits yang ia pelajari langsung dari Rasulullah. Melalui majelis-majelis ilmu ini, Anas membantu menyebarkan pengetahuan agama dan menjaga keutuhan ajaran Islam. Banyak ulama dan cendekiawan yang belajar dari Anas, menjadikannya sebagai guru dan panutan dalam menuntut ilmu.
Di ujung perjalanan hidupnya yang penuh pengabdian dan kebijaksanaan, Anas bin Malik memutuskan untuk menetap di Basrah, Irak. Kota yang dikenal sebagai pusat ilmu dan kebudayaan pada masa itu menjadi tempat yang cocok bagi Anas untuk meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam kedamaian Basrah, Anas menemukan ruang untuk merenung dan berbagi ilmu yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Masa tua Anas bin Malik diisi dengan kegiatan yang sangat mulia, mengajar, menyebarkan ilmu hadits, dan membimbing umat. Setiap hari, rumah Anas dipenuhi oleh para penuntut ilmu yang haus akan pengetahuan. Anas dengan sabar dan penuh kasih sayang menyampaikan hadits-hadits yang ia pelajari langsung dari Rasulullah, menjelaskan makna dan konteksnya dengan detail dan jelas. Keilmuannya yang mendalam dan kemampuannya dalam menyampaikan ajaran membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Anas bin Malik dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana. Setiap nasihat yang ia berikan selalu didasarkan pada pengalaman hidup dan ajaran Rasulullah. Ia sering memberikan nasihat kepada generasi muda, mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman dan selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Anas sering berkata, "Tetaplah berpegang pada iman, karena iman adalah cahaya yang akan membimbingmu dalam kegelapan." Kata-kata bijaknya memberikan motivasi dan inspirasi bagi mereka yang mendengarkannya. Selain mengajar, Anas juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Basrah. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada fakir miskin, dan mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepeduliannya terhadap sesama menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh penduduk Basrah. Di sela-sela kesibukannya, Anas bin Malik tidak pernah lupa untuk mengajarkan pentingnya akhlak yang mulia. Ia menekankan bahwa pengamalan ilmu harus disertai dengan akhlak yang baik, karena ilmu tanpa akhlak hanyalah kebanggaan kosong. Anas mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Bimbingannya membantu banyak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada agama. Pengaruh Anas bin Malik di Basrah sangat besar. Ia menjadi pusat rujukan bagi banyak orang yang ingin belajar hadits dan ajaran Islam. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru untuk mendengarkan pengajarannya dan memohon nasihat darinya. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi ulama besar dan menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan dari Anas ke berbagai tempat. Di masa tuanya, Anas bin Malik juga dikenal sebagai seorang kakek yang penuh kasih sayang. Ia selalu meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan anak-anak dan cucu-cucunya, memberikan nasihat dan bimbingan yang penuh dengan kebijaksanaan. Keberadaan Anas dalam keluarga menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi bagi semua anggota keluarganya. Pada tahun 712 Masehi, umat Islam kehilangan salah satu tokoh besar yang sangat dihormati dan dicintai, Anas bin Malik. Di usia sekitar 100 tahun, Anas menghembuskan napas terakhirnya di kota Basrah, Irak, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh kaum muslimin. Kabar wafatnya Anas bin Malik menyebar cepat, membawa kesedihan di hati mereka yang mengenal dan menghormatinya. Di tengah kesedihan itu, umat Islam juga menyadari betapa besar warisan ilmu yang telah ditinggalkan oleh Anas bin Malik. Sebagai salah satu perawi hadits terpercaya, Anas telah menyebarkan ribuan hadits yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ilmu dan ajaran yang ia sampaikan selalu didasarkan pada pengalaman langsungnya bersama Rasulullah, memberikan nilai autentik dan kekayaan spiritual yang tak ternilai harganya. Di hari pemakamannya, masyarakat Basrah berkumpul dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang untuk mengantarkan Anas bin Malik ke peristirahatan terakhirnya. Ia dimakamkan di kota Basrah, tempat di mana ia telah menghabiskan masa tuanya dengan menyebarkan ilmu dan memberikan bimbingan kepada umat. Makam Anas bin Malik menjadi tempat ziarah dan refleksi, di mana banyak orang datang untuk mengenang dan mendoakan beliau. Anas bin Malik dikenang sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang paling setia dan berilmu. Kesetiaannya kepada Rasulullah selama hidupnya, pengabdiannya dalam menyebarkan ajaran Islam, serta kebijaksanaannya dalam memberikan nasihat dan bimbingan, menjadikannya teladan bagi banyak generasi. Warisan ilmu dan akhlak yang ia tinggalkan terus hidup dalam hati dan pikiran umat Islam, menjadi penerang bagi mereka yang ingin meneladani jejak hidupnya. Wafatnya Anas bin Malik tidak hanya meninggalkan kekosongan yang mendalam,
tetapi juga semangat untuk terus menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Namanya diabadikan dalam banyak kitab hadits dan sejarah Islam sebagai bukti dari kontribusi besar yang telah ia berikan. Kisah hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama dan meneladani akhlak mulia. Anas bin Malik adalah salah satu permata dalam sejarah Islam yang cahayanya akan terus bersinar, menginspirasi dan membimbing umat menuju jalan kebenaran.